Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rozikin. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Dauhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2025. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 dengan materi Surat Al-Ma'un. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, bagaimana kabarnya? Bersemangat. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa dulu. Hari ini siapa yang mau memimpin doa? Epin, ayo Epin, maju Epin. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Siap, berdoa mulai. Absen dulu ya. Kelas 5 hadir semua? Masuk semua. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Ma'un. Kita sudah melafalkan surat Al-Ma'un dengan tartil. Coba kita bersama-sama kita ulang kembali, kita baca bersama-sama surat Al-Ma'un. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
hafal, membacanya juga sudah baik. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang pesan pokok. Tujuan pembelajaran hari ini kita belajar tentang pesan pokok surat Al-Maun. Kemudian yang kedua kita akan belajar meneladani sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan surat Al-Maun. Bisa lanjutin ini tugasnya. Bagi dulu, itu saya jelaskan. Silakan disimak, nanti sama paham apa yang disampaikan. Pada hari Minggu pagi, Sida dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Sida bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum, boleh saya minta tolong Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar ya Dek," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Zidan, kakak bawa nasi dan lauknya ya, kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap Kak, sudah aku ambilkan," kata Zidan dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian, Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dek, ini ada nasi dan lauknya, silahkan dimakan dulu," kata Zahra. "Dan ini air minumnya," saut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dengan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. "Terima kasih banyak ya Kak, sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian," kata gadis kecil itu setelah menghabiskan makanan dan minumannya. "Iya, sama-sama. Amin," kata Zidan dan Zahra. "Saya pamit pulang dulu ya Kak. Assalamualaikum," kata gadis kecil itu berpamitan. "Waalaikumsalam. Iya silahkan. Hati-hati di jalan ya. Silahkan datang kembali jika membutuhkan bantuan," kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu. Hari itu, Zidan dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Zidan dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua, sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Keesokan harinya sepulang sekolah, Zidan keheranan melihat kakaknya yang tampak bersedih. "Kenapa Kak? Kok kakak dari tadi kelihatan sedih?" tanya Zidan yang penasaran. "Tidak apa-apa, pensil kesayangan kakak hilang. Sepertinya jatuh di jalan," kata Zahra. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang yang memanggil Kak Zahra. Kak, tunggu sebentar Kak." Ternyata yang memanggil adalah gadis kecil yang kemarin meminta bantuan ke Zidan dan Zahra. "Ada apa Dik? Kenapa sambil berlarian?" tanya Kak Zahra kepada gadis kecil itu. "Tadi ketika saya lewat di depan rumah kakak, saya menemukan pensil yang terjatuh ini. Sepertinya ini punya kakak," kata gadis kecil itu. Zahra lalu memperhatikan pensil itu. "Alhamdulillah benar, ini pensil kakak. Terima kasih banyak ya Dik," teriak Zahra dengan senang. Demikian kisah Zidan dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan. Karena mereka mau berbagi dengan gadis kecil itu, mereka mendapatkan kemudahan yang tidak terduga. Yuk kita ikuti sikap teladan Zidan dan Zahra agar kita senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
pelajari. Itu tadi menjelaskan seorang anak apa? Anak yatim. Kemudian perilaku apa dari Zahra dan Zidane itu mempunyai perilaku apa? Baik. Perilaku yang baik apa perilaku yang tidak baik? Baik. Perilaku yang Baik. Sekarang dari video tersebut kita hubungkan dengan materi hari ini, yaitu tentang surat Al-Maun. Di Al-Maun. Pada surat Al-Maun itu menjelaskan tentang orang-orang yang apa? Orang-orang yang mendustakan agama. Siapa orang yang mendustakan agama itu? Orang yang menghargai anak yatim. Ada orang yang menghargai anak yatim. Kemudian apa lagi? Tidak mengajak memberi makan orang miskin. Kemudian apa lagi? Orang yang lalai sholat. Kemudian apa lagi? Orang yang lalai dalam sholat. Kemudian orang yang riya. Kemudian orang yang enggan memberi zakat. Itu dijelaskan dalam surat Al-Maun. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama yaitu menghargai anak yatim. Sama tahu siapa anak yatim itu? Siapa anak yatim itu? Anak yang ditinggal oleh ayahnya sebelum ia masih kecil sudah ditinggal ayahnya. Itu disebut dengan anak yatim. Kalau meninggal oleh ayah dan ibunya disebut apa? Yatim. Ya. Kita ini tidak boleh menghargai anak yatim. Itu sesuai dengan pesan pokok surat Al-Maun ayat ke berapa? Ayat ketiga. Ayat ke kalau ayat lagi kali kubidin fatadika lagi yakul ayat kedua dilarang menghargai anak yatim. Ingat menghargai itu ya apa sih menghargai itu? Lebih ini Pak. Menghargai itu bagaimana? Berkata ya kan? Atau membentak atau berperilaku yang tidak baik terhadap anak. Contohnya di kamar dong. Siapa kan? Anak di kamar dong. Kalau di sekolah yang anak yatim gak dipolo, dilong-ilong itu tidak boleh. Kita tidak boleh menghargai anak yatim. Kemudian ayat ketiga. Apa pesan pokoknya yang ketiga? Enggan memberi orang miskin. Sampean sebagai manusia itu makhluk apa? Manusia itu makhluk apa? Makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sampean pasti merasakan butuh dengan orang lain. Entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, semuanya pasti pernah membutuhkan. Jadi sampean ini harus suka membantu kepada orang. Contohnya apa membantu orang miskin? Memberi bantuan. Kemudian ayat keempat apa? Pesan pokok ayat keempat?
kewajibannya orang muslim. Maksudnya orang yang lalai dalam sholat itu orang yang bagaimana? Lupa waktu. Lupa waktu, boleh. Terus apa lagi? Lupa. Tidak mengerjakan sholat. Terus apa mana? Tergesa-gesa dalam sholat gumpuh. Kayak di rumah sholatnya gumpuh, kayak di masjid sholatnya suwe. Termasuk orang yang lalai dalam Sholat. Kemudian apa lagi pesan pokok dari Al-Ma'mun? Ria. Ria itu apa ria? Ada yang tahu ria? Ria itu apa ria? Ria itu pamer, melakukan kebaikan dengan mengharap apa? Imbalan. Pujian dari orang. Sampai dibuat peta konsep tentang pesan pokok dari surat Al-Ma'un. Saya tuliskan di situ. Kemudian nanti ini Mas Butik, saya menjadikan dua. Pesan pokoknya, setiap pesan pokok saya tulis di satu potong ini, satu potong kertas ini. Ini saya menjadikan dua, sama Butik menjadi dua. Tadi di LKD itu sudah dijelaskan tentang pesan pokok surat Al-Ma'un. Semuanya itu bekerja. Jadikan dua. Jadi dua. Bagian, ya. Nanti ditempel, kemudian nanti sudah ditulis di kertas yang warna merah, ditempel di
membantu tetangga yang kurang mampu. Orang yang lalai mendoalah, contoh di lingkungan sekolah tidak bermain atau bercanda saat sholat. Untuk selamat masyarakat melaksanakan sholat tepat waktu meskipun tidak sibuk. Ria, contoh di lingkungan sekolah menolong teman dengan ikhlas. Contoh di masyarakat beramal dan sedekah dengan ikhlas. Terima kasih. Baik, dari hasil kelompok 1 mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 2, kelompok 3. Ada yang tanya? Ada yang tanya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mengerjakan. Selanjutnya Membacakan hasil diskusi kami. Contoh orang yang mendustakan agama. 1. Menghadiri anak yatim. Contoh di masyarakat. Menyantuni anak yatim dengan memberi makan, pakaian atau uang saku. Contoh di sekolah. Tidak berkata kasar atau mempermalukan teman yatim. Contoh kedua, tidak memberi orang miskin. Contoh di sekolah, mengikuti kegiatan amal sekolah seperti umat berkah atau kata infak. Contoh di masyarakat, memberi, menolak atau membina orang miskin yang meminta bantuan. Contoh yang ketiga, orang yang lalai dalam sholat. Contoh di sekolah, tidak bermain atau bercanda saat sholat. Contoh di masyarakat, melaksanakan sholat tepat waktu meskipun sedang sibuk. Contoh keempat, contoh di sekolah, menolong teman dengan baik. Contoh di masyarakat, beramal dan bersedekah dengan ikhlas. Sekian kami. Apakah ada yang bertanya? ayo dari kelompok 2 mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Pertama, pesan pokok surat Al-Maun, menghadiri anak yatim. Contoh perilaku di lingkungan masyarakat. Pertama, menyantuni anak yatim dengan memberi makanan, pakaian atau uang saku. Kedua, mengajak anak yatim bermain atau berkumpul agar tidak merasa sendiri. Contoh perilaku di lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah. Pertama, ada berteman dan bermain bersama teman yang yatim tanpa mengejeknya. Kedua, membantu teman yatim jika kesulitan belajar atau tidak punya alat tulis. Kedua, tidak memberi orang miskin. Contoh di lingkungan sekolah, mengajak teman untuk ikut berbagi bekal kepada siswa yang tidak mampu. Kedua, mengikuti kegiatan amal sekolah seperti Jumat Berkah atau kotak infak. Kedua, contoh di masyarakat, menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu tetangga yang kurang mampu, mengajak keluarga dan teman ikut berdonasi untuk orang miskin. Ketiga, orang yang lalai sholat. Contoh perilaku di sekolah, yaitu sholat zuhur berjamaah di musola sekolah dengan tertib. Kedua, tidak bermain atau bercanda saat sholat. Contoh perilaku di masyarakat. Yang pertama, melaksanakan sholat tepat waktu. Yang kedua, tidak menunda-nunda sholat. Keempat, ria. Contoh di sekolah, menolong teman dengan ikhlas. Tidak pamer saat berbuat baik. Contoh di masyarakat, beramal dan bersedekah dengan ikhlas, meminjamkan barang kepada tetangga. Sekian
dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, untuk hasil presentasi dan kerja kelompok tadi, saya nilai dari materi tadi sudah sesuai dengan pembahasan yaitu mengenai surat Al-Ma'un. Kemudian dari tampilan juga semuanya sudah menarik. Kemudian dari penyampaian setiap kelompok juga sudah bagus dalam menyampaikan hasil diskusinya. Untuk sekarang Pak Zikin akan membagikan ke KPD, silahkan dikerjakan secara individu, dikerjakan sendiri. Tulis nama. Jopo. Sudah selesai? Kalau sudah silakan dikumpulkan. Kumpulkan. Bisa? Kumpulkan. Jadi Bayu, kumpulkan. Pembelajaran hari ini kira-kira apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Pesan pokok surat Al-Ma'un. Pesan pokok surat Al-Ma'un. Terus apa lagi? Ayo. Yang kita pelajari hari ini. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Apa saja ciri-ciri orang yang mendustakan agama? Tidak memberi orang miskin. Tidak apa lagi?
surat Al-Mulk. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Kenapa kalian kok senang? Apa yang membuat kalian senang? Dapat Tuhan. Karena pembelajarannya seru. Karena pembelajarannya seru. Apa lagi? Sambil menonton video. Baik, untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang Asmaul. Nah, kita akan meneladani sifat sama-sama mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk pembelajaran kita sejak berakhir. Mari kita bersama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk doa, siapa yang mau ambil doa pulang salat? Wahyu di video. Sebelum kita pulang, kita membaca doa dulu. Siapa dulu? Persiapan berdoa dimulai. Wassalamualaikum